Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada zaman dahulu, ada 5 kaisar hantu, masing-masing menjaga gerbang hantu. Kaisar hantu timur menjaga Gunung Taodu. Kaisar hantu utara menjaga Gunung Luofeng. Kaisar hantu selatan menjaga Gunung Luofu. Penjaga barat gunung. Kaisar hantu pusat menjaga Gunung Baodu. Menurut rumor, masing-masing dari 5 gunung suci memiliki lorong menuju dunia bawah, dan mereka yang mati di dunia akan diekstradisi ke dunia bawah melalui gerbang dari neraka. Namun, ini hanyalah rumor kuno. Di Netherworld hari ini, 5 kaisar hantu telah lama menghilang, dan gerbang hantu telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Bahkan Gunung Taodu hanyalah gunung spiritual yang sangat terkenal di 6 kerajaan. Dulu, ada iblis yang membudidayakan ke langit dan menduduki gunung ini. Namun, Suyi lebih suka memanggil satu sama lain, ayam tua. Di kehidupan sebelumnya, untuk menyeberangi lautan yang pahit, dia datang ke Gunung Taodu, bermain melawan Tuan Gunung Taodu, dan memenangkan sepotong hati pohon asli Taodu Senmu, sehingga menyempurnakan perahu tidak tenggelam. Ketika dia melintasi lautan kesengsaraan, harta ini digunakan berkali-kali. Dan kali ini Suyi datang ke sini, pertama, dalam perjalanan, dan kedua, berpikir untuk mengambil bagian lain dari jantung pohon suci ibu kota Persik, memperbaikinya tanpa tenggelam di perahu, untuk masa depan pergi ke Laut Pahit untuk mempersiapkan. Malam akan segera tiba, dan bulan ungu yang bengkok muncul di cakrawala. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan menuju Gunung Taodu di kejauhan. Hah? Bagaimana tempat ini bisa berasap? Suyi sedikit mengernyit. Dalam pandangannya, di Gunung Taodu yang megah dan megah, aura ganasnya seperti serigala yang mengepul, menyelimuti langit, dan di mana-mana dipenuhi dengan kotoran. Dan kabut berwarna darah jahat. Dalam kesan saya, Gunung Taodu seperti gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati, dengan pegunungan dan perairan yang indah, mata air dan air terjun yang mengalir di mana-mana, dan pohon-pohon kuno yang tidak rata, seperti tanah murni di luar dunia. Tapi sekarang, sepertinya sudah berubah menjadi tempat yang ganas. Apa yang terjadi? Dengan kelakuan ayam tua itu, bagaimana bisa Taodushan menjadi seperti ini? Suyi berpikir, dan terus berjalan ke depan. Sampai mereka akan mencapai kaki gunung, suara gemerisik datang dari angin, sesekali. Seseorang. Suyi berpikir sejenak, tanpa menutupi sosoknya, dia berjalan lurus ke arah suara. Segera, Suyi melihat sekelompok biksu dalam penglihatannya. Total 7 orang, pria dan wanita, semuanya mengenakan jubah biru tua, dengan bordiran, Bluebird Spreading Wings, di bahu mereka. Mereka jelas dari faksi yang sama. Pemimpinnya adalah seorang wanita jangkung dan tinggi dengan sosok tinggi dan bangga. Jubah biru tua membuat sosoknya lebih menonjol, dan rambut biru gagaknya terbuat dari emas bagian belakang kepala diikat dengan pita, dan pedang dao berselubung hitam miring di punggungnya. Dia sedang berbicara dengan seorang lelaki tua bertubuh kecil. Ketika Suyi datang dari kejauhan, dia langsung menarik perhatian para biksu tersebut. Siapa? Seorang pria jangkung mendengus. Semua orang menoleh. Ketika mereka melihat pemuda itu berdiri sendirian, mereka semua terkejut, dan ekspresi kewaspadaan muncul di antara alis mereka. Taodu Mountain adalah tempat yang terkenal dan ganas, terutama di malam hari. Tapi kali ini, seorang pemuda penyendiri berjalan santai, yang tidak diragukan lagi tampak terlalu abnormal. Wanita pembawa pedang di kepala berbicara lebih dulu dan berkata, "Nama saya Xie Yunyan, pembudidaya sekte pedang King Xiao. Beranikah saya menanyakan nama Anda yang terhormat?" Suaranya dingdong dan manis, serta renyah. Gerbang pedang King Xiao? Suyi merenung sejenak, dan akhirnya tidak tahu kekuatan kultivasi mana itu. Ini juga normal, ada 6 alam dan 13 alam di akhirat, belum lagi lainnya, hanya di 6 kerajaan ini, selain tradisi Tao tingkat atas itu, ada juga banyak kekuatan kultivasi besar dan kecil. Tidak diragukan lagi, King Xiao Jianmen adalah salah satunya. Saya hanya seorang pejalan kaki di sini, jadi saya tidak akan menyebut nama saya. Ketika memikirkannya,
Suyi berkata dengan santai, alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan? Semua orang saling memandang dan merasa semakin aneh. Yang mulia, tapi itu tidak masalah. Wanita pembawa pedang yang menyebut dirinya Xie Yunyan berkata dengan tegas. Suyi memandang Gunung Taodu dan berkata, kapan Gunung Taodu menjadi seperti ini? Orang ini bahkan tidak tahu ini. Semua orang terkejut. Meskipun Xie Yunyan merasa aneh di hatinya, dia menjelaskan dengan sabar, sekitar 18 tahun yang lalu, perubahan drastis terjadi di Gunung Taodu, dan roh jahat kotor menyembur keluar dari gunung. Sering ada roh jahat yang menghantuinya. Seorang pemuda yang heroik bergumam. Pria tua kurus itu merenung. Menurut saya, pemuda itu sama sekali bukan orang biasa. Paman Liu benar, pemuda itu tampak muda, tetapi pesonanya sangat bagus. Memang mustahil untuk menjadi orang biasa, tetapi ini tidak sesuai dengan kami tidak peduli. Xie Yunyan berkata, berjalan ke depan, ayo pergi, saatnya kita bertindak. Bulan ungu ada di langit malam ini, bagi kita, untuk menjelajah ibu kota Persik. Waktu yang tepat untuk Shenmu. Lainnya mengikuti. Gunung Taodu sangat luas. Jika dijelajahi, jangkauannya bisa mencapai 3000 mil. Ada banyak puncak di pegunungan dan banyak ngarai. Di malam yang gelap, kabut berdarah menembus puncak, dan sesekali akan ada hantu yang tajam dan aneh berteriak, membuat seluruh gunung diselimuti oleh nafas bahaya. Suyi berjalan santai, berjalan maju, tampak lambat, namun nyatanya ada jarak puluhan meter. Dalam perjalanan, cukup untuk membuat kultivator spiritual takut akan kabut berdarah, tetapi sebelum itu dapat diwarnai dengan sosok Suyi, cahaya dan bayangan keemasan samar goyangkan. Itulah nafas dari lentera teratai surgawi. Harta Buddhis dari penguasa daun Tibet di Xiao Sitian ini memiliki efek magis untuk melenyapkan kejahatan dan mengusir roh jahat. Pada saat ini, Suyi tidak perlu mendesaknya, hanya mengandalkan nafas harta itu sendiri, dapat membubarkan kekuatan jahat darah di sepanjang jalan. Kadang-kadang, beberapa hantu menghantui di jalan, tetapi ketika mereka melihat cahaya keemasan dan bayangan di Suyi dari kejauhan, mereka semua melarikan diri. Suyi menutup mata terhadap hal ini. Dia secara alami mengabaikan monster tidak sehat ini. Di sepanjang perjalanan, Suyi juga melihat banyak mayat dan tulang belulang yang ditinggalkan oleh para biksu, dan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tidak diragukan lagi, ini adalah karakter yang datang ke Gunung Taodu untuk mencari peluang di masa lalu. Dalam seperempat jam, Suyi tiba di sebuah gunung yang sepi dan curam. Darah di sini sekuat tirai, menutupi langit dan matahari, dan jalan pegunungan berkelok-kelok dari dasar gunung. Ada banyak bangunan kuno yang dibangun di atas gunung, tetapi sudah runtuh menjadi reruntuhan. Dari kejauhan memang mengagetkan. Bahkan sarang ayam tua pun benar-benar ditinggalkan. Melihat adegan ini, Suyi mengerutkan kening. Gunung ini, bernama Puncak Haori, adalah tempat di mana Tuan Gunung Taodu tinggal di pengasingan. Ini adalah harta karun kelas 1. Tapi sekarang penuh asap. Namun, Suyi segera menemukan ada yang tidak beres. Haori Peak dan naik turun, meski diselimuti kabut tebal berwarna darah, tapi bahkan tidak ada hantunya, dan ada kesunyian yang mematikan. Seolah-olah tempat ini adalah tempat terlarang, bahkan hantu ganas pun tidak berani mendekat. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Artinya, tempat ini bercokol dalam hantu yang sangat kuat, sehingga hantu lain tidak berani datang. Suyi tentu saja tidak takut akan hal ini. Dia tiba di puncak Haori Peak dalam sekejap. Di sini ada candi kuno yang sudah runtuh dan bobrok, semua bangunan istana sudah runtuh. Hanya balai tengah yang masih berdiri, namun juga rusak parah. Suyi berjalan langsung ke dalam kuil. Dulu, ini adalah tempat di mana ayam jantan tua bermeditasi, ditutupi dengan segala macam formasi terlarang yang magis. Tapi sekarang, mereka sudah lama pergi. Semua perubahan ini membuat Suyi mengerutkan kening. Tepat saat dia akan memasuki gerbang kuil bobrok, tepi putih pucat tiba-tiba muncul tanpa suara, menusuk Suyi di antara alisnya. Tiba-tiba. Mengejutkan. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Istana bobrok itu gelap dan dipenuhi kabut berwarna darah.
Ketika sinar cahaya dingin itu tiba-tiba muncul, sepucat taji tulang. Hanya satu kata, cepat. Diam-diam memotong kekosongan, dan menusuk langsung ke alis Sui. Alis dan hati Sui hancur, dan cahaya pucat yang menakutkan meledak dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, menghancurkan sosok Sui. Boom! Tetapi ketika sosok Sui meledak, tidak ada percikan darah, tetapi seperti gelembung ilusi, itu runtuh dan menghilang tanpa suara. Di kedalaman istana yang gelap, kejutan tumpul terdengar. Dan kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, seperti riak api yang berdenyut, menyebar di aula yang bobrok. Boom! Kabut berdarah menghilang tanpa jejak. Pada titik nyala yang paling terang, seorang pemuda berjubah membawa lampu teratai perunggu di punggungnya dan lampu teratai perunggu di punggungnya. Ini Sui. Lentera teratai amanat surgawi di tangannya, 9 kelopak penuh dengan cahaya, cahaya Brahma seperti matahari. Pada saat yang sama, suara teredam terdengar. Sui tampaknya tidak terlalu peduli tentang ini, dan melihat sekeliling pada waktu luangnya. Keduanya memakai mahkota tinggi dan terlihat samar. Sui tahu bahwa ini adalah ketidakkekalan hitam dan putih, menurut rumor, utusan gerbang hantu. Ketika dia datang ke Gunung Taodu di kehidupan sebelumnya, dia bermain dengan ayam jantan tua di aula ini. Pada saat itu, ayam jantan tua itu menunjuk ke lukisan dinding di sekitar aula dan berkata dengan penuh kemenangan, bahwa tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan Kaisar Hantu Timur mungkin sudah pergi. Seiring berjalannya waktu, aula ini juga telah rusak dan hancur, dan lukisan dinding di sekitarnya layu dan berbintik-bintik. Sui menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikirannya yang mengganggu, langsung pergi ke ujung aula, mengangkat tangannya dan menjentikkan. Di tengah dinding batu yang diukir dengan potret ketidakkekalan hitam putih, gelombang riak tiba-tiba muncul. Kemudian sebuah portal muncul. Sui memegang lentera teratai mandat surgawi di tangannya dan melangkah ke dalamnya. Di dalam portal ada dunia rahasia yang aneh. Langit berwarna merah seperti matahari pagi, dan tanahnya ditumbuhi akar-akar sekeras batu. Di tengah dunia rahasia, ada pohon persik. Pohon persik tingginya 100 kaki, dengan batang dan cabang yang kuat dengan kilau logam, seperti pedang. Pohon persik ini tampaknya hanya setinggi 100 kaki, tetapi sistem akarnya menyebar di setiap urat Gunung Taodu dalam jarak 3000 km. Nama pohonnya adalah Taodu. Dunia menyebutnya kayu persik. Dari sinilah nama gunung itu berasal. Kekuatan asli dari pohon suci ini telah terkikis oleh aura jahat yang kotor. Setiap akar setebal batu memiliki bau samar abu mati. Sui melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan mendekat. Sementara itu, kecelakaan. Dalam sekejap, Sui terperangkap di dalamnya. Jauh. Sesosok hitam menggeliat muncul dari udara tipis. Yuzu. Memegang tongkat kayu hitam yang panjangnya hanya 3 kaki di satu tangan, sosok mungilnya berdiri di kehampaan, gumpalan cahaya keemasan pucat dan bayangan menempel di sekitar tubuhnya, dan ada aura mempesona bercampur dengan pesona suci. Ketika dia melihat bahwa Sui benar-benar terperangkap oleh akar kayu persik, mata biru muda jernih gadis itu dengan jelas menunjukkan sedikit relaksasi. Dia menarik napas panjang, mengulurkan tangan dan menepuk dadanya. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, jari-jarinya yang putih dan ramping memegang erat tongkat kayu, dan kemudian dia mendekat dengan hati-hati. Gadis berjubah hitam itu menstabilkan pikirannya dan berkata, "Siapa kamu dan mengapa kamu bisa memasuki alam rahasia Taodu? Apa yang akan kamu lakukan di sini?" Gadis kecil, apakah ini caramu berbicara dengan orang lain? Sangkar yang dibentuk oleh akar yang terjalin sepenuhnya menyelimuti sosok Sui. Tapi saat suaranya terdengar, akar yang membentuk sangkar, seperti tirai tipis, dengan mudah tersapu oleh tangan besar. Lalu, sosok tinggi Sui keluar dengan santai. "Kamu." Gadis berjubah hitam itu langsung disambar petir, mata biru pucatnya yang indah melebar, sosok mungilnya tiba-tiba tegang, dan tanpa sadar dia mengangkat tongkat kayu di tangannya, sepenuhnya waspada. Sui dengan tajam melihat bahwa kaki giok putih salju gadis itu yang seperti batu giok tiba-tiba melengkung,
jari-jari kristalnya dirapatkan, dan dia siap untuk bertarung. Tapi di mata Su Yi, penampilan gadis itu sangat imut, dan tidak ada penghalang sama sekali. Kekuatan asli pohon persik ini tidak dapat membantu saya. Su Yi memandang gadis berjubah hitam itu dan bertanya sambil berpikir, apa hubunganmu dengan ayam tua itu? Gadis berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya, tidak mengatakan apa-apa, dan penuh kewaspadaan. Aku tahu tanpa kamu memberitahuku. Su Yi tersenyum, melihat kembali ke pohon persik suci, dan berkata dengan lembut, dulu, ayam jantan tua pernah berkata bahwa pohon persik suci ini akan melahirkan roh sejati. Jika ada hari seperti itu, saya berencana untuk menerima roh Tao Du Shenmu sebagai murid, dan mengajarinya semua mantel dan mangkuk, sehingga bahkan jika dia tidak ada di masa depan, seseorang akan dapat mengurusnya. Tao Du Shenmu ini. Tidak jauh dari situ, mata gadis berjubah hitam itu memancarkan kecurigaan. Tapi dia masih dengan keras kepala mengerucutkan bibirnya dan tetap diam. Su Yi menoleh untuk melihat gadis berjubah hitam itu dan berkata, di mana tuanmu, kemana dia pergi? Gadis berjubah hitam itu terdiam, masih waspada. Gerakan seperti itu membuat Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Dentang. Dia mengeluarkan pedang Suandu dan berjalan menuju Tao Du Shenmu. Gadis berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gugup, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api emas yang menyilaukan, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Su Yi berkata dengan santai, ambillah sepotong hati dari Peach Capital Tree. Kamu berani? Begitu suara dingin itu terdengar, gadis berjubah hitam itu mulai. Boom! Aura kehancuran menyebar. Su Yi meremas dengan telapak tangannya dan menggenggam kehampaan. Gadis berjubah hitam itu terkejut, dan mata bintang biru pucatnya bersinar tak percaya. Pohon suci ibu kota Persik mengandung api ilahi Pleiades alami, yang berspesialisasi dalam menahan roh jahat dan hantu. Roh yang lahir di tengah dunia, yang mengendalikan arti sebenarnya dari Subaru, dapat hanya dianggap sebagai pandangan pertama dari pintu, dan sedikit pemahaman tentang bulu. Su Yi berkata dengan jentikan jarinya. Siapa kamu? Gadis berjubah hitam itu hanya bisa berbicara, suaranya dingin dan curiga. Seorang pemuda dengan asal-usul yang tidak terduga, tidak hanya dengan mudah masuk ke alam rahasia Tao Du, tetapi juga tampaknya mengetahui banyak rahasia yang berkaitan dengan pohon suci Tao Du, yang tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Tapi sebelum Su Yi bisa berbicara, seluruh alam rahasia kota Persik bergetar hebat, seperti naga bumi yang berbalik, seperti gempa bumi. Tidak enak. Gadis berjubah hitam diam-diam berubah, bajingan-bajingan itu ada di sini lagi. Dia jelas cemas, memandang Su Yi di kejauhan, dan melihat pintu masuk Tao Du Secret Realm di kejauhan, tampak dilema. Melihat ini, Su Yi hanya bisa menghela nafas, gadis ini. Jelas dia tidak mengalami badai apapun, dia terlihat terlalu lembut. Ayo pergi. Dia berbalik dan keluar dari rahasia Tao Du. Gadis berjubah hitam itu sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud Su Yi. Melihat dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh, Su Yi berkata tanpa daya, mari kita selesaikan masalahnya dulu, lalu mari kita mengobrol dengan baik, bagaimana dengan itu? Gadis berjubah hitam itu akhirnya mengerti. Tapi dia agak ragu-ragu, seolah-olah dia tidak tahu apakah harus mempercayai Su Yi atau tidak. Su Yi langsung membuka rahasia Tao Du. Melihat ini, gadis berjubah hitam itu mengatupkan giginya, menarik napas panjang, dan mengejarnya. Meskipun Su Yi tidak menoleh ke belakang, dia memperhatikan bahwa gadis itu telah menyusul, dia tersenyum diam-diam, dan mengingatkan, apapun yang terjadi nanti, kamu hanya perlu menonton, ingat untuk tidak mencampur. Gadis berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya dan dengan keras kepala tetap diam. Su Yi tidak peduli, dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, aku di sini malam ini, jika tidak, dengan kecerdasan dan kemampuanmu, aku khawatir aku harus menderita kerugian besar. Mata bintang biru muda dari gadis berjubah hitam itu menunjukkan sedikit kesal, menatap punggung Su Yi di depannya, berharap dia akan mengangkat tongkat kayu dan memukul kepalanya. Jadi bahwa dia bisa melihat betapa kuatnya dia. Segera,
Suyi dan gadis berjubah hitam berjalan keluar dari alam rahasia Taodu satu demi satu dan kembali ke istana bobrok di puncak Haori Peak. Malam sudah gelap. Dalam kegelapan di kejauhan, ada suara gemuruh yang keras, yang mengguncang puncak gunung Taodu dengan keras. Terlihat dengan mata telanjang, roh-roh jahat berwarna darah muncul satu demi satu, mewarnai malam yang luas dengan kilau merah. Selain getaran gunung dan sungai yang diselimuti dunia gelap, ada berbagai macam hantu yang berisik dan menakutkan yang mengaum dari segala arah. Berputar di angkasa. Ini seperti alam hantu, terbangun dari kegelapan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.